Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita bersyukur kita semua sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Ada banyak hal yang kita lewati hari lepas hari, namun sampai saat ini kita boleh rasakan penjagaan dan perlindungan Tuhan untuk hidup kita. Oleh sebab itu, pada saat ini berkenanlah kiranya Tuhan bekerja dalam hidup kita dan semuanya seturut rencana Tuhan. Kita boleh berjalan sesuai dengan firman-Nya. Kalau kemarin kita sudah pelajari carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan masuk di dalam serial yang ketiga. Bagian yang ketiga, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesimpulan daripada ayat ini saya harus kasih tahu, justru di dalam kesulitan saya menemukan ada banyak orang-orang di dalam perjanjian lama bahwa para nabi, raja, imam dan bangsa Israel, orang Yehuda, justru dianjurkan dan disarankan mencari Tuhan ketika mereka mengalami krisis, mengalami kehancuran, kejatuhan, penyakit, kelemahan, bahkan kekalahan dalam peperangan. Kunci mereka boleh kembali adalah ketika mereka mencari Tuhan. Ini yang menjadi goal daripada firman ini, supaya kita tahu bahwa di masa pandemi ini kita harus mencari Tuhan lebih lagi dibanding hari-hari yang lalu. Oleh sebab itu kita masuk pada bagian yang ketiga ini. Saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Kita baca dulu ayat pokoknya di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Kata kunci atau ayat kunci dalam pelajaran kita selama serial ini. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Telah saya sampaikan bahwa kita mencari Tuhan sebenarnya bukan karena usaha dan kemampuan, atau katakanlah seperti orang mencari suatu benda, barang. Tetapi mencari Tuhan dalam arti kembali kepada rencana Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidupnya. Karena bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Itu yang benar. Ya. Sebagaimana tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya atau jauhnya kita daripada Allah. Bahkan Allah itu, Tuhan itu di baliknya langit lagi. Jadi bukan di langit, tapi di baliknya lagi. Cuman karena kita tidak tahu lagi apa di baliknya, makanya ya udahlah langitlah paling tinggi. Amin. Sampai ada istilah langit ke-7 lagi. Langit pertama aja kita belum bisa jangkau, apalagi langit ke-7. Dan hari ini yang ketiga saya mau sampaikan, mencari Tuhan berarti, mari kita baca sama-sama 3, 2 ya. Mencari Tuhan berarti mencari firman Tuhan dan melakukannya. Yang ketiga hari ini, mencari Tuhan berarti mencari firman. Ya. Firman itu adalah gambaran Allah, perkataan Allah, Allah sendiri. Jadi mustahil saudara bisa berkata aku mencintai Tuhan, tapi engkau tidak mencintai firman-Nya. Rasanya tidak mungkin orang bertemu Tuhan, rindu sama Tuhan, tapi tidak rindu sama firman-Nya. Jadi sedangkan orang yang rindu sama firman belum tentu bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu bukti kita rindu sama Tuhan, haus sama Tuhan, berarti kita haus akan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan, ada banyak cara Tuhan berfirman. Namun yang terutama bagi kita saat ini adalah Alkitab ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi, Alkitab kita adalah firman Tuhan, sabda Allah yang kudus dan benar.
Nah, kita hari ini mempelajari bagaimanakah kita mencari firman Tuhan itu. Kita akan lanjutkan. Yang kita ambil dulu sebuah kata kuncinya di pelajaran yang ketiga ini. Kita baca sama-sama dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-8. 3, 2 ayat. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Manusia mencari kebahagiaan dengan berbagai cara, tetapi Yesus menjawab, Alkitab menjawab, firman Tuhan menjawab, kebenaran menjawab bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Ya, orang yang mendengar dan melakukan. Tentu mendengar harus diikuti dengan melakukan. Karena Alkitab mengajarkan ada orang yang mendengar tapi tidak melakukannya. Itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Maka ketika datang cobaan rubuh juganya. Tetapi orang yang dengar tapi juga melakukannya sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu, yang kelak badai datang, banjir datang, rumah itu tetap berdiri karena dia dibangun di atas batu. Demikianlah kebahagiaan yang Tuhan tawarkan kepadamu, kepada kita semua, supaya kau berbahagia. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Jadi mendengar tidak cukup, tetapi harus juga melakukan. Tapi bagaimana orang melakukannya kalau dia tidak mendengarkannya? Oleh sebab itu dimulai kata mendengar. Di dalam banyak contoh di Alkitab, khususnya perjanjian baru, saya menemukan mujizat banyak terjadi ketika orang itu mendengar tentang Yesus, mendengar perkataan Yesus, ya, mendengarkan perkataan Yesus. Sekali lagi, mendengar perkataan Yesus. Walaupun pendek, contoh Yesus pernah berkata, aku berkata kepadamu, bangkit dan berjalanlah. Bukankah itu kata-kata yang harus diimani? Orang juga perwira, dia berkata, pulanglah, anakmu sembuh, katanya. Dipegang ayat kata-kata ini, firman ini, benar. Ketika dia pulang didengar bahwa dia tahu anaknya sudah sembuh. Ditanya jam berapa sembuhnya? Pas ketika Yesus ngomong, dia dengar, jam itu juga lah orang itu sembuh. Jadi mendengar adalah salah satu syarat utama untuk kita boleh melakukan firman. Kita lanjutkan. Nomor 1, firman itu adalah Allah sendiri. Kita harus tahu, jangan saudara remeh terhadap firman, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Jadi barang siapa yang menghina firman, maka dia menghina Allah. Mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baik, kita akan baca bersama-sama yang 3 ayat ini. Sekali lagi kita baca bersama-sama yang 3 ayat ini. Kalau saudara tidak buka kitabmu atau yang lain, kita baca di layar ke depan. 3, 2 ayat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tadi kita lihat judulnya berkata bahwa firman itu adalah Allah. Ini kita baca di sini. Ya. Firman itu adalah Allah. Kalau kita naik lagi
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu selalu bersama dengan Allah. Iyalah, perkataanku bersama dengan aku. Kalau kita masuk di dalam ayat 14 misalnya, bahwa firman itu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bahwa firman itu menjadi manusia, Allah menjadi manusia, nyatu. Dia bukan lagi bersama-sama. Bukan lagi bersama-sama. Coba baca, ada yang bisa baca ayat 14, saya tidak tulis di sini. Ada yang bisa baca sebentar ayat 14, kuat suaranya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita lihat di sini masih firman bersama dengan Allah. Tetapi kalau di dalam ayat 14, firman sudah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus. Kita tahu Yesus adalah Tuhan, berarti dia tidak lagi bersama. Firman itu adalah Allah. Amin. Lalu kita naik lagi. Masih ada di atasnya yang saya firman bersama-sama dengan Allah? Apa di atasnya? Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Pada mulanya adalah firman. Pertama-tama adalah firman. Coba baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Bandingkan dua ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat 1. Dapat ya? Enggak usah buka, harusnya hafalnya kita. 3, 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan langit dan bumi ada di ayat 3. Betul? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Allah, firman. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Dari segala yang dijadikan. Ayat selanjutnya penciptaan berarti ada di ayat 3 ini. Kalau kita lihat kalimat yang pertama, bandingkan ya, kalimat pertama di dalam Kejadian 1 ayat 1, kalimat pertama di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang sebelah sini kitab Kejadian kalimat pertama. Yang sebelah sini Yohanes kalimat pertama. Coba dulu yang sebelah kanan saya. 3, 2 ya. Kalimat pertama itu sudah satu ayat komplit. Pada mulanya Allah. Selesai ya. Sekali. Oke, ulangi 1, 2 ya. Sekarang yang sebelah kiri saya. Kalimat pertama di Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Sama-sama 3, 2 ya. Gandengkan. Pada mulanya belum ada apa-apa, harusnya Allah. Katakan amin. Belum ada apa-apa, harusnya firman. Amin. Rumah tangga belum juga ada apa-apa, harus Allah di tengah-tengahnya. Rumah tangga belum juga apa-apa, harus firman menjadi landasannya. Mulanya, pada mulanya. Kalau kau mau kerja, pada mulanya harus apa? Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi, mau katakan pada, enggak semangat tepuk tangan ini ya. Tuh, sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Ketika engkau kerja, pada mulanya apa yang kau lakukan? Allah harus gimana? Harus kau sembah Dia, katakan amin. Harus kau puji Dia, harus pada mulanya di pikiranmu Allah. Engkau bangun tidur, pada mulanya apa? Tuhan lagi bolak balik. Jangan diganti, dua itu aja. Kalau ditunjuk sini firman, tunjuk sini
Engkau bangun tidur pada mulanya firman. Engkau mau kerja pada mulanya kau menjalani hari demi hari pada mulanya. Sekarang pertanyaan fakta dalam kehidupan sehari-hari, apa yang pada mulanya bangun tidur kau? Engkau mau kerja, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau bayangkan kalau engkau mau ke pajak? Ayah sekolah, sebenarnya di pikiranmu apa pada mulanya? Ketika kau tamat nanti pada mulanya apa? Bukan ini maksud saya gini. Ini terlepas dulu saudara baca Alkitab atau tidak ya. Bukan doa pada mulanya firman, mari kita baca Alkitab. Bukan itu tujuan saya dulu. Bukan. Pada mulanya di pikiranmu itu apa? Yang hinggap di pikiran kita harusnya apa? Allah, amin. Firman. Tapi faktanya orang bukan mencari firman, mencari yang lain. Kalau kita lihat dulu, carilah aku, kata Tuhan kan, carilah firman. Tapi yang dicari bangun tidur setiap hari, mau bekerja, mengawali tahun, yang di pikirannya sampai di ayat 3. Perhatikan baik-baik, ayat 3. Tidak ada di mana ya? Dan mari kita baca, dan tidak. 3, 2 ya. Dijadikan firman ya. Paham maksudnya? Tidak ada yang jadi di luar firman. Betul kira-kira tujuannya itu ya? Karena dijadikan oleh firman kan? Tidak ada yang jadi di luar firman. Rumah tangga yang dibentuk di luar firman, maka rumah tangga yang berantakan. Barangkali sekarang belum. Jangan sepele dengan firman. Semua jadi hanya karena firman. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi pun anakmu besok itu karena firman, bukan karena uangmu. Haleluya. Aku ada hari ini karena firman. Semuanya kita sehat hari ini karena firman. Jangan sepele sama firman. Jangan sepele dengan Allah. Seolah-olah kamu lebih hebat kemampuanmu. Ingat pada mulanya, belum lahir kau sudah ada firman. Haleluya. Yesus saja belum menjelma menjadi manusia, sudah ada firman. Karena di dalam ayat pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Padahal Yesus di dalam ayat 14 adalah firman menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus. Masih jauh. Jadi siapa di sini yang punya cita-cita yang tinggi? Angkat tangannya. Tinggi cita-cita. Jangan takut Anda bercita-cita. Sudah tua pun tidak salah bercita-cita. Amin. Loh, kenapa takut bercita-cita? Aku ada cita-cita aku nanti punya rumah yang besar. Gak apa-apa kok. Oleh sebab itu jangan takut bercita-cita. Amin. Karena salah satu kunci membuat kita senyum dan masih ada harapan hari esok ketika ada cita-citamu. Amin. Waduh amang, waduh hira-hira masuk atau amang, mengbawa banyak salah mah ngulu, atau aku mau mati. Itu dia. Jangan dong bercita-cita nih. Bulu sinetron mati kan? Oh mati so mati lo. Ipa mati-mati petong tak pernah mati deh. Jadi kita lanjut. Segala sesuatunya dimulai dari firman. Amin.
maka semua jadi, ya. Dan tidak ada yang jadi satupun tanpa firman. Jadi kenapa saudaraku banyak kegagalan? Karena tidak didasari firman. Kadang-kadang orang sudah dasari firman pun masih banyak yang. Kebahagiaan adalah ketika masih ada cita-cita. Berarti cita-cita sebuah harapan. Amin. Dan harapan itu adalah doa. Ya, harapan itu adalah doa. Ketika berdoa, bukankah kita menyampaikan harapan kita, cita-cita kita? Bisa aja cita-citamu tentu bukan untuk dirimu, untuk anakmu, untuk anakmu. Sekejar memurta. Biar kita mah luar biasa, Tuhan memberkati kita semua. Lanjut. Kita baca sama-sama. 3-2 ya. Carilah dalam firman, maka yang lain akan ditambahkan kepada. Carilah firman, maka yang lain akan kau dapat. Kira-kira begitu. Yang lain-lainnya akan kau dapat. Artinya, duluankanlah firman. Kita udah tahu semua tentu ayatnya ya. Coba kita baca ayatnya yang satu ini. Matius 6 ayat 33. Gak usah baca, gak usah apa namanya, gak usah buka Alkitab. Kita baca sama-sama. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain, dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kan Pak Pendeta, yang dicari di sini apa? Kerajaan Allah dan mana dari situ firman. Banyak orang Kristen pakai ayat ini dan ini senjatanya, tapi nggak mau dengar firman. Lu kan nggak ada firman di sini. Padahal saya menulisnya carilah firman. Ternyata di sini apa dibilang? Carilah kerajaan Allah dan didengarkan. Ini tambahannya. Mari kita baca Pak Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Dapat? Pendek ini. Yuk kita baca sama-sama. 3-2 ya. Kuduskanlah mereka itu. Firmanmu adalah kebenaran, adalah firman. Firman kebenaran. Maka kalau kita kata ganti dan kebenarannya, kita ganti dengan firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan firman-Nya. Jadi firman. Banyak orang ini yang lain ditambahkan. Padahal dimulai dari firman. Cari firman. Itu pertama dulu. Saya berharap jemaat Patmos kemanapun yang kau pergi, bertemu dengan temanmu, percakapkanlah firman. Gak usah kalian percakapkan gereja ini. Gak usah percakapkan gereja Pak Amos. Gak usah percakapkan pendeta Semar Mata. Tapi percakapkanlah firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatimu. Kita akan lanjutkan. Nomor 3. Kita baca sama-sama. 3-2 ya. Akan datang haus dan lapar akan firman Tuhan. Sekali kelak ada masa, ada waktu bahwa akan terjadi kelaparan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-5. Ada bisa membaca dengan kuat suaranya? 2 Timotius 3 ayat 5. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Stop dulu. Secara lahiriah mereka beribadah. Secara lahiriah mereka kebaktian. Setiap hari Minggu ada kor, ada vokal group. 2 Timotius 3 ayat 5. Dah? Secara lahiriah masih ada pendeta yang khotbah. Secara lahiriah masih ada musik yang bernyanyi. Tapi dengarkan kalimat selanjutnya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
Tidak ada lagi kekuatan ibadah itu. Orang akan bilang enggak ini ya. Enggak bangkit imannya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kalau zaman dulu angkat tangan itu wajar. Sekarang kalau ada orang angkat tangan, apa kalau angkat tangan si anu ini? Kalau zaman dulu orang berdua nangis-nangis itu wajar. Tapi kalau sekarang nangis sudah diejek. Ingat, kuasa ibadah itu nggak ada lagi pada waktu itu. Mungkin dengarkan khutbah, tapi kuasa firman itu tidak ada lagi. Mereka datang beribadah, tapi pulang nggak ada apa-apanya, kosong. Terjadi di akhir zaman, betul nggak? Itu judulnya akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kelak orang akan mencari. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam Amos pasal 8 ayat 11 hingga 12. Amos perjanjian lama, tapi agak di tengah, tidak di awal-awal. Menjelang apa namanya? Ya penutuplah perjanjian lamanya, dekat-dekat Maleaki. Dapat ya? Amos 8 ayat 11 12. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. Satu ayat dulu ya. Kita baca sama-sama. 3 2 ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan minum, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Amin. Kalau sekarang datang orang pengkhotbah, justru orang pergi, tak mau dengarin khotbah. Dengarkan baik-baik, aku katakan, ada waktunya. Kau cari pengkhotbah, tidak ada yang bisa lagi. Ada masanya orang cari, nyesal. Ternyata yang datang holap. Aduh, sekarang masih dibutuhkan pengkhotbah yang serius. Tapi nanti yang serius tidak dipakai, yang keras khotbahnya nggak dipakai. Dengar baik-baik, akan ada muncul waktunya nggak dipakai pengkhotbah yang wah pasti pakai pendidai wah menuluki. Jadi dulu matani horbodo gue berjamita pendidai. Semua kita kena dibuatnya nanti. Makanya bersyukur kau kalau hari ini kau ditegur firman Tuhan. Amin. Dan hauslah kan Tuhan. Haus firman. Seharusnya kalian berkata cepat kali khotbahnya selesai. Harusnya bilang gitu. Gak terasa udah habis waktunya, udah 1 jam. Jangan sebaliknya. Lah liling bapak diton. Sapar Pak Jomblo pe. Kemana pula itu? Saudara bisa bayangkan nggak? Kelak bahwa gereja nggak ada lagi? Oh, masa jadi nggak kemana? Oke, ada gereja. Pendeta nggak ada lagi? Jangankan pendeta kan, Alkitab pun mungkin tak ada lagi. Kemarin di 5 tahun ke belakang, tiap rumah masih punya Alkitab 2. Ke depan ini memang setiap orang punya Alkitab di handphone. Praktis banget, kemanapun bisa baca Alkitab. Tapi tahukah saudara, itu membuktikan orang akan tinggalkan Alkitab ini. Dan bagaimana aplikasi Alkitab elektronik nanti kita belum tahu. Jadi dengan kata lain, kalau tidak lagi ada Alkitab di elektronik, di handphone, kemana orang cari Alkitab? Percetakan lain, Lembaga Alkitab Indonesia mungkin akan merosot menurun. Yang biasanya per tahun katakanlah sekitar 2 juta eksemplar. Mungkin untuk sekarang ini setelah ada Android, ada laptop, aplikasi dijual, mungkin 500.000 pun nggak ada lagi dicetak. Permintaan. Dulu masih ada bagi-bagi Alkitab di lembaga, di penjara, di rumah sakit.
Gak ada lagi. De Gideon bercita-cita bagi Alkitab perjanjian baru, rumah sakit diletakin di tiap kamar. Nanti tidak ada lagi. Jadi ada waktunya di mana firman tidak lagi dicari. Itu firman fisik. Bagaimana dengan firman yang disampaikan, yang diberitakan seperti saya khotbah? Seperti saya katakan tadi, suatu saat tidak ada pendeta. Mungkin banyak pendeta, gelar pendeta banyak, tapi yang berfirman, menyampaikan firman kebenaran, barangkali khotbahnya hanyalah turi-turian, orang Batak bilang, hanya sejarah, mengenakan telinga. Dibaca satu ayat, habis itu dia cerita tentang dia pergi, dia cerita tentang kasih, dia cerita tentang ini, habis sudah. Tidak ada lagi kuasa firman. Alkitab katakan, coba baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya tidak tulis di sini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Ada bisa membaca dengan kuat suaranya? 2 Timotius 3 ayat 5. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Stop dulu. Secara lahiriah mereka beribadah. Secara lahiriah mereka kebaktian setiap hari Minggu, ada kor, ada vokal group. 2 Timotius 3 ayat 5. Dah? Secara lahiriah masih ada pendeta yang khotbah. Secara lahiriah masih ada musik yang bernyanyi. Tapi dengarkan kalimat selanjutnya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tidak ada lagi kekuatan ibadah itu. Orang akan bilang enggak ini ya, enggak bangkit imannya. Bangkit, suka nama Yesus. Kalau zaman dulu angkat tangan itu wajar. Sekarang kalau ada orang angkat tangan, apa angkat tangan si anu ini? Kalau zaman dulu orang berdoa nangis-nangis itu wajar. Tapi kalau sekarang nangis sudah diejek. Ingat, kuasa ibadah itu tidak ada lagi pada waktu itu. Mungkin dengarkan khotbah, tapi kuasa firman itu tidak ada lagi. Mereka datang beribadah, tapi pulang nggak ada apa-apanya, kosong. Terjadi di akhir zaman, betul nggak? Itu judulnya akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kelak orang akan mencari. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam Amos pasal 8 ayat 11 hingga 12. Amos perjanjian lama, tapi agak di tengah, tidak di awal-awal. Menjelang apa namanya? Ya penutuplah perjanjian lamanya, dekat-dekat Maleaki. Dapat ya? Amos 8 ayat 11 12. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. Satu ayat dulu ya. Kita baca sama-sama. 3 2 ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan minum, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Amin. Kalau sekarang datang orang pengkhotbah, justru orang pergi, tak mau dengarin khotbah. Dengarkan baik-baik, aku katakan, ada waktunya. Kau cari pengkhotbah, tidak ada yang bisa lagi. Ada masanya orang cari, nyesal. Ternyata yang datang holap. Aduh, sekarang masih dibutuhkan pengkhotbah yang serius, tapi nanti yang serius tidak dipakai, yang keras khotbahnya nggak dipakai. Dengar baik-baik, akan ada muncul waktunya nggak dipakai pengkhotbah yang wah pasti pakai pendidai wah menuluki jadi dulu matani horbodo gue berjamita pendidai, semua kita kena dibuatnya nanti.
Makanya bersyukur kau kalau hari ini engkau ditegur firman Tuhan. Amin. Dan hauslah kan Tuhan. Haus firman. Seharusnya kalian berkata cepat kali khotbahnya selesai. Harusnya bilang gitu. Gak terasa udah habis waktunya, udah 1 jam. Jangan sebaliknya. Lah liling Bapak Biton, sapar Pak Jomdo pe. Ada waktunya kau haus. Ayat 12 dah kita baca 3-2 ya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak menemukannya. Bukan saja, bukan dari si gambar datang ke Ranto Kebaktian, bukan terlalu kecil, dari mana namanya sana, Marbo. Wih, jauh kali lo kami dari Marbo. Dengar, nyebrang laut. Betul nggak? Dari pulau-pulau lain, orang Jakarta datang cari firman ke Ranto Perapat. Jangan-jangan Pak Simarmata masih di sana katanya. Orang Ranto Perapat akan pergi ke Sidikalang. Jangan-jangan pendeta Sitohang masih di sana. Ya siapa itu, gak usah lu tanya. Habis ongkosmu nggak ketemu. Saya sudah buktikan dan itu sudah pernah terjadi. Ada satu orang khusus datang hanya untuk berdoa minta pesan Tuhan. Firman Tuhan lewat nubuat dan penglihatan. Datang khusus. Mengongkosi Bu Gembala, kalau nggak karena Covid, mengongkosi Bu Gembala pulang pergi ke Jakarta, ada orang hanya untuk mengikuti acara mereka supaya Tuhan berfirman di acara itu. Firman itu mahal. Kadang-kadang kalau mau Natal orang mendatangkan pengkhotbah dari Jakarta, mau dengarin firman yang baru, yang luar biasa. Orang Ranto Perapat kayak saya nggak laku. Tapi di tempat ini saya masih laku. Kalau nggak saya lagi mau siapa ya kan? Mengundang dari luar biayanya besar. Lihat nanti Natal, waduh, pengkhotbah kami dari apanya? Dari Surabaya. Kemarin kejadian tahun lalu ada gereja mengundang saya Natal. Kenapa saya tanya, kenapa saya diundang sama pekerja? Saya tanya, begini loh Pak, biasanya kami kalau Natal itu mengundang si A, si B, si C dari Jakarta sama GPI. Jadi kenapa sekarang saya? Ketika mereka mengundang, ternyata orang itu udah di booking duluan. Jadi nggak ada lagi waktu mereka ke sini. Jadi saya ya ditanya mereka siapa lagi lah kita cari. Ya udah pendeta Simarmata. Jadi saya solang-solang ina pojot ala sodong ben halak na buya umay leang. Ngeri na yawon pikirku. Tapi begitu selesai, apa kata bisi jago donang si Parjului katanya. Kenapa tidak selama ini? Oke, ini terlepas daripada pribadi. Tapi ada kalanya orang mencari firman yang hidup, firman yang dahsyat, gak akan ada lagi. Tuhan yang mengirimkan kelaparan itu. Dari ayat 11 dia bilang, aku akan kirimkan. Jadi kalau sekarang kau belum haus, seharusnya carilah Tuhan itu. Amin. Ada nanti sampai dibilang, Mak Ke, kaulah yang kau bersama kami Mak Kesia. Aku pun tidak tahu. Memang syukurlah ku catati dulu Bapak Gembala. Entah apa dulu maksudnya di ku catat. Kayak anak sekolah kami catati semua. Bertiga kami, berempat semua kami mencatat khotbahnya. Padahal kami semua nggak ada yang pakai. Itu berguna nanti Mak Ke ya. Ya, Maria juga berguna itu, catat semua khotbah. Karena nanti jangan-jangan ketika saya udah nggak ada, kau yang disuruh khotbah. Apalagi yang di sini. Siap-siap. Amin. Kita lihat ayatnya. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Sudah dapat? Belum ya? Kitab Kejadian terus Keluaran. Jadi agak-agak di ujung sana awal. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26.
Sudah? Yuk kita baca sama-sama. Agak kecil ini. 3, 2 ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah menimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu benar-benar lakukan perintahku, firman Tuhan, enggak akan ada tulah seperti yang terjadi di Mesir. Berarti tulah yang di Mesir penyebabnya adalah karena mereka tidak melakukan firman, tidak mendengarkan firman, jauh dari Tuhan. Dengarkan baik-baik. Tulah apapun yang sedang terjadi membuat orang harusnya datang pada Tuhan, termasuk tulah virus ini. Seharusnya membuat orang cari Tuhan, datang pada Tuhan.